Keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Kalaupun masih ada keraguan, nanti pada saatnya akan ada forum hukum. Satu, hukum dalam arti penerapan peraturan, silakan adu data, semuanya itu ada. Kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat. Nah kalau itu pun masih tidak percaya, ada forum hukum dalam arti bukan penerapan tapi dalam arti sengketa. Nanti masih ada Mahkamah Konstitusi yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Hembusan isu yang rada kurang mengenakan yang dilontarkan oleh teman-teman Partai Umat yang menuding bahwa ada intervensi dari KPU pusat yang mencoba untuk membatasi mereka sehingga tidak bisa lolos verifikasi faktual. Ya, tuduhan-tuduhan yang menurut saya cukup serius dan harus dibuktikan. Kita semua telah menyimak begundal-begundal ini membuat rakyat terpancing, rakyat ikut marah. Kenapa sih kita masyarakat mudah sekali terpancing dengan begundal-begundal provokator? Dan teman-teman KPU pastinya tidak boleh tidak harus memberikan jawaban yang secara clear. Ini kan menyangkut nama baik, ini menyangkut kredibilitas, ini menyangkut penyelenggara pemilu yang diberikan mandat oleh undang-undang sebagai satu-satunya lembaga yang sah secara konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu. Bagi saya agak risau begini ya. Kalau kami dituduh curang, masa curang itu kami pertontonkan? Semua pihak, peserta pemilu, masyarakat bisa melihat sendiri dan kalau ada kesalahan silakan dilaporkan dan kami akan melakukan koreksinya. Rakyat ikut marah. Kenapa sih kita masyarakat mudah sekali terpancing dengan begundal-begundal provokator? Partai Umat di single out sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Saya kira sudah terlalu overdosis. Ngomongnya kayak comberan, hari-hari maki orang. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengklaim bahwa partainya akan disingkirkan pada pemilu 2024. Amin Rais bahkan menyebut informasi yang didapatkannya adalah valid. Pak Amin tuh sering terlanjur begitu. Iya, saya agak ngeri juga. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Play victim yang terlalu yakin. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menuduh ada intervensi kekuatan besar yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menyingkirkan partainya hingga tidak bisa ikut dalam pemilu 2024 mendatang. Padahal KPU RI hingga saat ini belum melakukan rekapitulasi nasional atas hasil verifikasi faktual. Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Idam Holik angkat suara menyusul tudingan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang menyatakan Partai Umat menjadi satu-satunya partai yang disingkirkan dalam pemilu 2024. Jadi begini, sampai saat ini KPU RI belum melakukan rekapitulasi nasional atas hasil verifikasi faktual calon peserta pemilu. Kata Idam kepada wartawan Selasa 13 Desember 2022. Idam mengungkapkan KPU baru akan melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 pada Rabu 14 Desember 2024. Rekapitulasi secara nasional itu akan bersumber dari rekapitulasi hasil verifikasi faktual KPU Provinsi, termasuk Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh. Terkait dengan informasi yang beredar itu, karena KPU Provinsi atau KIP Aceh telah melakukan rapat rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dan itu bersifat publik dan terbuka. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais memang baru-baru ini mengungkapkan bahwa partainya disebut menjadi satu-satunya partai yang tidak akan lolos dalam tahapan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dia mendapatkan informasi tersebut dari sumber terpercaya atau informasi A1 menurut mereka. Saudara-saudaraku, video ini kami buat setelah kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti,
Seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat, kata Amin Rais dalam keterangan video yang diunggah dalam Instagram pribadinya @aminraisofficial pada Selasa 13 Desember. Ia menuturkan bahwa keputusan tersebut merupakan sesuatu yang janggal dan tidak masuk akal menurutnya. Amin Rais pun menuding KPU Pusat telah melakukan manipulasi untuk meloloskan partai politik tertentu dalam kontestasi pemilu 2024. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan dan tidak masuk ke akal. Terlebih kita telah menyimak berita-berita hari ini. Di beberapa berita mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Lebih lanjut, Amin Rais juga menuding adanya perintah dari kekuatan besar dengan sengaja menyingkirkan Partai Umat dari pemilu 2024. Namun tidak jelas pihak mana yang dituding oleh ex-ketua umum PAN itu yang telah melakukan upaya penyingkiran tersebut. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat itu satu-satunya yang disingkirkan, sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024, ujar Amin Rais. Tidak terima dapat kabar Partai Umat tidak lolos pemilu 2024, Amin Rais tuntut audit independen. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais pun menyampaikan 3 tuntutan buntut partainya yang disebut tidak akan lolos dalam tahapan verifikasi administrasi di pemilu 2024. Ex-Ketua Umum PAN ini pun menuding adanya upaya penyingkiran partai besutannya tersebut. Menurut Amin Rais, tuntutan pertama adalah partainya meminta agar adanya audit independen dari hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Partai Umat mengajukan 3 tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai baru dan partai non-parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen, kata Amin Rais dalam keterangan video yang diunggah dalam Instagram pribadinya. Amin Rais menuturkan bahwa tuntutan kedua adalah meminta agar seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan oleh KPU harus dibuka ke publik seluas-luasnya. Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai parlemen untuk diaudit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik, ungkapnya. Tidak hanya itu, Amin Rais juga meminta agar Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP untuk memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dugaan adanya intervensi tersebut. Mereka juga meminta oknum yang melakukan intervensi untuk segera dicopot jika terbukti telah melakukan pelanggaran. Ketiga, menuntut DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat adanya intervensi yang dilakukan oleh KPU Pusat kepada KPU Provinsi dan KPU Daerah mengenai hasil verifikasi faktual di provinsi dan di daerah, dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, jelas Amin. Lebih lanjut, dalam videonya Amin Rais juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut terlibat dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua DPP PAN Mumtaz Rais sekaligus anak mantan Ketua MPR Amin Rais menyebut partai baru sang ayah tidak akan terbentuk. Saking percaya partai baru milik sang ayah tidak akan terbentuk, Mumtaz sampai membuat janji. Ia berjanji bila PAN reformasi sampai terbentuk, ia akan berenang dari Pantai Kapuk, Jakarta Utara hingga Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Mumtaz bahkan menyebut PAN reformasi dengan sebutan PAN halusinasi. Hal itu disampaikannya pada Senin 31 Agustus 2020 malam. Kemudian ia juga berjanji bila Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan untuk partai tersebut, maka Mumtaz akan berenang kembali dari Labuan Bajo ke Pantai Kapuk. Dikutip dari Kompas.com Selasa 1 September 2020, Mumtaz Rais yakin PAN reformasi tidak akan terwujud lantaran sepi antusiasme. Tidak ada anggota dewan atau kepala daerah yang membahas adanya partai baru itu. Sebelumnya diberitakan loyalis Amin Rais yang bernama Agung Mozin menyebut nama PAN reformasi menjadi usulan terkuat di partai itu. Agung mengatakan usulan nama PAN reformasi tersebut menguat setelah diskusi yang panjang
yang dilakukan sejumlah mantan pengurus PAN. Kak atau Mbak enaknya sama aja lah ya, Kak, Mbak sama aja. Jadi Kak Rosi ya, percayalah sudah sama saya. Ini saya ulang lagi nih, ini Desember ini kan mereka mau katanya deklarasi, terus dapat SK dari Menkumham, gini loh Mbak. Sekarang ini kan lagi sibuk-sibuknya, semua orang di Indonesia itu pilkada, itu satu dulu. Tanggal 3, tanggal 4 itu kan pendaftaran pilkada itu. Terus kemudian kampanye ya November, kemudian Desember pemilihan. Mereka cuman punya waktu tinggal 3-4 bulan sampai mereka mendeklarasikan dari Aceh sampai Papua. Mbak, kita ini PAN asli sudah 22 tahun dan saya sebagai pelaku utamanya yang memimpin sidang di setiap wilayah itu ngerasa capek, Mbak. Muter, nggak ada waktu buat tidur layah-layah, nggak ada. Itu memakan waktu yang bertahun-tahun. Kok mereka kowar-kowar mau bikin apa? PAN reformasi? Reformasi. Hah? PAN apa? PAN reformasi. Oh, PAN reformasi. Ya bagus sih. Kenapa nggak sekalian PAN revolusi ya? Jadi nggak mungkin. Makanya saya berani bertaruh ya. Saya akan renang dari Pantai Kapuk sampai Labuan Bajo. Jika jelas ya syaratnya ya. Jika pada Desember nanti mereka berhasil mendeklarasikan PAN reformasi itu secara sah dari struktur 34 wilayah. Harus ada verifikasinya dan diisi oleh seperempat 1.500 anggota dewan kita. Ya, Mbak Rosi, aku ini ketua POK, aku tahu betul, aku yang melantik semua ketua DPW dan ketua DPD. Dan kita ini punya 1.500 anggota dewan. Kalau ini PAN reformasi ini bisa nyolong anggota dewan kita aja seperempat, aku angkat topi, aku langsung renang. Tapi kalau gagal mereka yang renang ya, gimana? Belum lagi Kak, belum lagi ini ketelitian mereka itu belum lagi ya. Kayak Menkumham aja mau ngeluarin SK buat mereka. Gak gampang bos, gak gampang.